Saya mahasiswa D4 Kebidanan Universitas Kesehatan Fakultas Kediri. Pada saat ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menolong persalinan dengan distosia bahu. Apa itu distosia bahu? Distosia bahu adalah suatu kondisi kegawat daruratan obstetri pada persalinan pervaginam, di mana bahu janin gagal lahir secara spontan setelah kepala bayi lahir. Pada pertolongan dengan distosia bahu, ada 4P yang harus kita hindari. Yang pertama, tidak boleh panik, karena pada saat panik, kita tidak akan dapat menolong persalinan dengan baik. Yang kedua, pulling, tidak boleh menarik kepala. Yang ketiga, pushing, tidak boleh menekan pada fundus. Dan yang keempat, pivoting, tidak boleh memutar kepala secara tajam. Pada pertolongan persalinan dengan distosia bahu, ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama yaitu partuset, perangkat resusitasi bayi, ergometrin dan oksitosin, anestesi lokal, semprit dan jarum, infuset dan cairan infus, pivodin iodin, kemudian perangkat episiotomi, duk steril, perlak, kapas saffron, handuk, bengkok, dan perlindungan diri. Nah, itulah beberapa alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Selanjutnya, kita akan menyaksikan bagaimana praktek menolong persalinan dengan distosia bahu. Apabila pada persalinan kala 2 ternyata terjadi distosia bahu, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Di sini kita akan menggunakan istilah helper, di mana H itu call for help, harus ada asisten pada saat kita menolong, karena persalinan distosia bahu tidak boleh ditolong secara mandiri. Kemudian E, kita akan melakukan episiotomi secara mediolateral. Kemudian L, kemudian L, kita akan melakukan perasat mikrober. Kita akan masuk pada perasat mikrober, di mana pada perasat ini kita akan mengerahkan asisten untuk menyuruh ibu mengangkat kedua paha ke atas ke arah dada, dan kita menekan kepala bayi ke arah bawah untuk melahirkan bahu anterior. Setelah itu kita mengarahkan ke arah atas untuk melahirkan bahu posterior. Kemudian kita lahirkan bayi secara biasa. Apabila pada perasat mikrober bahu tetap tidak dapat dilahirkan, kita akan melanjutkan kepada perasat Masanti, di mana pada perasat Masanti ini kita akan mengarahkan kepada kedua asisten untuk menekan bagian suprapubik ibu ke arah bawah. Kemudian kita akan menyokong kepala bayi ke arah bawah secara curam untuk melahirkan bahu anterior dan mengarahkan ke atas untuk melahirkan bahu posterior. Kemudian kita lahirkan bayi secara biasa. Bahu tetap tidak dapat dilahirkan, kita lanjutkan pada perasat ubin, di mana pada perasat ubin ini kita akan memasukkan dua jari ke dalam vagina dengan cara menekan bahu ke atas sternum atau dada. Kemudian kita arahkan kepala bayi ke arah bawah untuk melahirkan bahu anterior. Untuk melahirkan bahu posterior. Apabila pada perasat rubin bahu tetap tidak dapat dilahirkan, kita akan melanjutkan ke perasat yang berikut, yaitu wood screw, di mana pada perasat ini kita akan memasukkan kedua jari kita ke dalam vagina. Kemudian kita akan menekan bahu anterior ke arah sternum atau dada, dan kita akan memutar bahu anterior ini menjadi bahu posterior sejauh 180 derajat. Kemudian kita akan mengerahkan kepala bayi ke arah bawah untuk melahirkan bahu posterior. Bila pada perasat wood screw
bahu tetap tidak dapat dilahirkan, maka kita akan memasukkan kedua jari ke dalam vagina. Kemudian kita akan menekan bahu anterior ke arah sternum atau ke arah dada. Dan kita akan melahirkan seperti mengusap dada. Kemudian kita akan menekan kepala bayi ke arah bawah untuk melahirkan bahu anterior. Setelah itu kita lahirkan bayi secara sempurna. Apabila dalam melahirkan lengan, bahu juga tetap tidak dapat dilahirkan, kita akan memposisikan ibu secara nijes, di mana posisi ini seperti ibu start mau lari. Kemudian kita akan melakukan prasat Garskin. Pada prasat Garskin ini, kita akan memasukkan kedua tangan ke dalam vagina ibu, lalu kita akan menekan bahu posterior dan anterior ke arah sternum. Kemudian kita akan melahirkan bayi secara biasa. Apabila semua tindakan yang kita lakukan tetap tidak berhasil, maka tindakan yang terakhir yang kita lakukan adalah dengan cara mematahkan clavicula bayi, di mana tindakan ini dilakukan untuk mengecilkan diameter bahu pada bayi agar bayi dapat dilahirkan secara biasa. Nah, itulah tadi bagaimana cara menolong persalinan dengan distosia bahu. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Terima kasih.